Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasi Juga Wicaksono dengan NIM 230103121. Dan saya Devani Ulani Rafiki dengan NIM 230103096. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Moh Mutarom SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Baik, pertama kita masuk ke aplikasi Exam BP Control Panel, yaitu klik Start di Apache dan juga MySQL. Setelah itu, ketika sudah hijau, klik Admin di MySQL. Yaitu akan muncul tampilan PHP MyAdmin. Di sini buat database dengan nama DB Clinic dengan satu tabel, yaitu tabel pasien. Untuk struktur tabel, di sini ada ID sebagai primary key, nomor pendaftaran varchar, nama varchar, tempat lahir varchar, jenis kelamin varchar, alamat teks, nomor telepon varchar, poli tujuan varchar, dan yang terakhir tanggal daftar menggunakan date. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Apache NetBeans. Di sini tampilan GUI-nya saya menggunakan label untuk pendaftaran pasien klinik, nomor pendaftaran, nama pasien, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, poli tujuan, dan tanggal daftar. Saya juga menggunakan 5 tag field, 2 combo box, dan 1 J calendar. Saya juga menggunakan 5 button untuk button simpan, edit, hapus, reset, keluar, dan juga cetak. Dan yang terakhir saya menggunakan 1 tabel. Tak lupa saya menggunakan Libris, MySQL Connector, dan juga J-Calendar untuk tanggal daftar. Lalu ada public class from clinic, ini untuk mengkoneksikan data-data ini. Lalu ada public from clinic, koneksi untuk mengkoneksikan database, kosongan from untuk mengosongkan saat pertama kali dijalankan. Load tabel untuk memuat data ke dalam tabel. Ini adalah file koneksinya tadi. Lanjut, ini load tabel. Seperti yang dijelaskan tadi, ini untuk membuat data dari database ke JTabel. Seperti nomor pendaftaran, nama, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, poli tujuan, dan tanggal daftar. Lalu ada private void kosongkan. Ini untuk mengosongkan semua file input jika baru dibuka atau baru saja menambah. Lalu kita lanjut ke back luar. Back keluar cukup simpel, yaitu sistem titik exit. Ini untuk jika dipencet maka akan keluar dari jalannya aplikasi. Lalu ada HB simpan. Di HB simpan kita wajib mengisi tanggal pendaftaran dengan kode seperti ini. Lalu kita mengisikan nomor pendaftaran, nama, tempat lahir, dan lain-lain menggunakan insert into. Dan jika sudah berhasil ditambahkan, maka data berhasil ditambahkan menggunakan show message. Dan jika gagal, maka data gagal menyimpan data. Lalu kita lanjut ke JTabel mouse click. Ini untuk tabel
hasil ini lalu kita lanjut ke private void JTabel mouse clicked pada bagian ini. Ini kode untuk tempat munculnya data pasiennya sudah ditambahkan. Seperti kolom pertama, nomor pendaftaran di baris kosong, lalu nama di baris 1 menggunakan string nomor pendaftaran JTabel get value. Baris kosong untuk baris pertama. Dan ini string nama JTabel get value baris 1 top string untuk T nama, yaitu untuk kolom nama, dan seterusnya. Dan untuk tanggal, kita menggunakan try JTabel get value baris 7. Dan nanti tahun, bulan, tanggal. Lalu ada bedit. Penggunaan bedit pertama kita memilih data pasien yang ingin diedit terlebih dahulu. Maka lalu kita mengisi data pasien yang ingin dirubah kecuali primary key, yaitu ID pasien. Lalu jika ingin juga lalu jika sudah yakin ingin mengubah, maka akan ada pilihan apakah Anda yakin ingin merubah data ini. Jika iya, konfirmasi. Lalu terjadi proses dari sistem update pasien, dan jika berhasil maka akan start exit data berhasil menggunakan show message dialog data berhasil dirubah, dan jika sudah berhasil diedit maka eh, folder input atau baris-baris kolom inputan akan kosong menggunakan kode kosongkan from. Dan jika gagal maka akan memunculkan gagal mengubah data. Selanjutnya kita ke fitur bhapus untuk menghapus data yang diinginkan. Seperti penggunaan bedit, kita memilih salah satu data pasien yang ingin dihapus. Lalu kita akan diberi pilihan apakah mau menghapus data. Oh ya, ini menghapus dan mengedit tadi berdasarkan ID. Jika ya, maka data berhasil dihapus, dan jika gagal maka gagal menghapus data. Lalu untuk reset, ya ini tombol untuk mereset kolom inputan jika ingin memulai input dari awal, yaitu kosongan from, maka tabel inputan akan langsung kosong. Selanjutnya ada bcetak. Selanjutnya kita ke bcetak. Yang pertama ada JFrame preview, ini untuk memperlihatkan data pasien yang sudah ada untuk dicetak. Ini kodenya. Lalu ini untuk perintah mencetak sekarang. Tombol mencetak sekarang. Lalu ini adalah kode perintah untuk melakukan pencetakan. Data mahasiswa ini nanti sebagai header dari hasil pencetakan, maaf, data pasien ini nanti sebagai header dari hasil cetak. Lalu jika berhasil maka if cetak berhasil, jika gagal maka else cetak dibatalkan. Lalu JPanel
ini untuk merapikan hasil cetak supaya lebih presisi. Lalu kita lanjut ke run ke penjalanan aplikasi. Kita coba simpan. Kita menambahkan nomor pendaftaran kosong. Nama pasien Asis, tempat lahir Klaten, jenis kelamin laki-laki, alamat Klaten, nomor telepon 081 888 9 0978. Untuk poli tujuan kita ada 3, poli gigi umum dan dalam. Kita coba poli gigi. Untuk tanggal daftar, kita pilih Juli, tanggal 2. Kita simpan. Maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Oke. Dan data berhasil disimpan. Lalu jika ingin edit, kita tinggal klik. Ini untuk primary key tidak bisa diedit. Untuk nama pasien kita coba Wasis juga. Untuk tempat lahir Klaten Tengah. Dan kita coba jenis kelaminnya kita ganti perempuan. Poli tujuan kita ganti umum. Kita edit. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Apakah Anda yakin ingin mengubah data ini? Kita klik yes untuk melanjutkan mengubah dan no jika tidak ingin melanjutkan perubahan data. Kita pencet yes dan data berhasil diubah. Selanjutnya ada hapus. Kita tinggal klik seperti tadi dan klik hapus. Maka akan muncul pop-up. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita klik yes. Dan data berhasil dihapus. Selanjutnya, fungsi dari reset adalah jika kita menambahkan data acak, Nah, jika kita ingin mengganti semuanya dari awal, kita tinggal reset dan kolom-kolomnya kembali seperti semula. Lalu kita ada cetak. Kita tinggal klik, lalu muncul pratinjau dari data pasien yang sudah ada untuk dicetak. Kita klik cetak sekarang. Di sini kita diberi 2 pilihan, ada OneNote dan PDF. Kita pilih PDF, print diproses sebentar. Kita coba tulis file data pasien. Kita buka, tidak berhasil. Maka data pasien yang sudah dicetak akan muncul seperti ini. Dengan tabel yang sudah diratakan menggunakan kode tadi. Lalu jika sudah berhasil mencetak, kita tinggal klik OK. Dan sekarang jika ingin keluar dari aplikasi, kita tinggal pencet keluar. Maka kita sudah keluar dari aplikasi. Mungkin dari kami cukup sekian. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.